selamat datang kembali di Little Diamond Lab. Nah, kali ini saya membawa partner untuk kita sharing-sharing kembali nih. Nah, perkenalkan, dia ini adalah Kak Cosi yang merupakan mahasiswa di Politeknik Negeri Malang, PSDKU Kota Kediri. Benar ya Kak Cosi ya? Iya. Kak Cosi ini juga mengampuh di D3 Manajemen Informatika. Selain pelajar, dia juga memiliki usaha. Nah, kalau boleh tahu nih, usaha apa sih yang sedang ditekuni oleh Kak Cosi? Usaha saya hari ini ialah menyalurkan internet desa. Jadi di desa saya kan kekurangan IT atau teknologi itu kurang berkembang. Jadi saya memiliki minat untuk memajukan desa saya dengan menggunakan jaringan tersebut. Jadi desa saya menjadi berkembang untuk UKM, untuk bisnis online, belajar online. Oh, jadi begini ya, untuk mengembangkan desa tersebut apa memang belum ada bisnis tersebut di desa Kak Cosi atau bagaimana? Kalau di desa saya itu belum ada, cuman kalau dari desa lain masuk ke desa saya itu ada, tapi desa saya lebih meyakinkan kalau di internet di saya itu lebih cepat, lebih nyaman gitu. Oh, begitu. Untuk usaha tersebut sudah berapa lama? Usaha saya yang saya tekuni ini sudah 1 tahun. Sudah tahunan, Ya. lumayan ya. Lumayan. Berarti sejak SMK, masih SMK ya? Iya, sejak masih SMK. Kalau boleh tahu sulit nggak sih bisnis ini? Kalau bisnis itu ya gini, kalau menurut saya ada kesulitannya dikit, cuman dikit. Jadi pada saat mau pasang pelanggan baru itu kesulitannya pada saat menarik kabel atau menentukan titik koordinat dari anten gitu, itu sangat sulit. Nah, awalnya gimana sih kok punya ide, saya mau pasang ini wifi, usaha ini itu bagaimana awalnya? Awalnya itu dari saya SMK kelas 8 itu kan ada materi tentang jaringan. Nah, kebetulan saya dari SMK jurusan TKJ dan saya memiliki minat gitu. Oh, ini menurut saya ada peluang di desa saya. Jadi saya mencoba dari lulus SMK itu, saya mencoba terjun ke bisnis tersebut. Ya awalnya sih ada penurunan gitu, terus lama kelamaan itu kok semakin banyak yang kenal, terus ya semuanya pasang wifi ke saya. Wah, lumayan ya. Terus ini kan pandemi nih, berarti kan waktu untuk kerjanya kan lebih maksimal dalam diselingi oleh pelajar gitu kan. Ada daring, terus kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Menurut Cosi itu kerja kayak gini tuh efisien nggak sih? Bermanfaat sekali nggak? Kalau menurut pengalaman pribadi saya itu ya sangat efisien, karena di samping kita kuliah, kita juga ada kesibukan yang lain gitu. Dan itu menghasilkan. Itu kita kalau misalkan hasil tersebut kita kumpulkan, kita bisa buat ya sekedar jajan untuk kuliah atau membayar dikit-dikit membantu orang tua gitu. Ya emang bener sih, apalagi kan kita kan sekarang apa serba online, kita daring, ketemu juga daring gitu loh, online serba online, jadi ya memang bagus sih bisnis ini. Iya. Untuk sama kegiatan belajar kayak ada tugas-tugas itu ada bentrok nggak sama mengganggu nggak gitu loh? Kalau mengganggu sih iya pasti ada. Apalagi waktu saat UTS atau ujian-ujian gitu, di kala pelanggan ada yang rewel, terus ada kuliah waktu itu ngerjain tugas gitu, wah kayak pusing gitu. Terus gimana Cosi mengatasinya? Ya mengatasinya ya saya dahulukan untuk yang kuliah. Jadi yang pelanggan nanti saya kesampingkan, atau saya bilang saya cek dulu ya sambil kuliah soalnya. Nah kalau boleh tahu nih, memasarkan usaha Kak Cosi itu gimana dulu awalnya? Kalau awal-awal sih saya menjual voucheran gitu. Jadi saya jual ke anak-anak desa gitu. Terus saya jual 2.000 lah, 1.000 gitu. Sama saya buat pamflet kecil-kecilan gitu.
jual voucher wifi 2000. Terus lama kelamaan kok orang tuanya banyak yang hubungin saya gitu, Mas pasangkan wifi di rumah saya soalnya anak saya kok terus-terusan beli voucher ke sampean gitu. Udah siap, saya pasangkan, Gitu. kita meluncur. Nah, untuk orang tua sendiri pastinya mendukung nggak atau pernah ada hambatan gitu? Kalau orang tua sih mendukung, tapi katanya sih lebih ke kuliahnya dulu aja, itu dibuat sampingan. Jadi ya saya buat sampingan cuman buat mengisi waktu luang hari Sabtu dan Minggu. Untuk modal dan labanya sendiri itu bagaimana mengaturnya? Pertama sih saya bermodalkan uang dari hasil tabungan dari pondok saya. Jadi gini, saya di pondok itu udah ada niat, terus saya kumpulkan uang tersebut buat beli mikrotik. Terus lama kelamaan kok bantu sama orang tua saya. Kalau ngerti kalau ini peluang besar, jadi orang tua saya membantu untuk beli kabel, beli antena, itu orang tua saya. Terus ya kalau labanya sih itu saya belum hitung-hitung. Oke. Nah, sering orang berkata kalau mendirikan usaha atau sebuah bisnis itu perlu modal yang besar. Nah, menurut Kak Cosi sendiri itu bagaimana? Benar nggak statement itu? Itu sangat benar. Soalnya saya sampai sekarang itu masih mengembangkan. Soalnya kan gini, usaha ini kan mengikuti zaman gitu. Jadi kan gini, semakin lama kan teknologi semakin berkembang. Jadi mau nggak mau kita ya juga harus membeli alat yang lebih mahal gitu untuk mengembangkan bisnis ini. Pernah nggak gagal dalam usaha tersebut? Kalau gagal sih pernah. Habis 3 alat nggak habis 5 alat lah. Terus gimana itu? Ya saya pikir ulang, saya kumpulin uang lagi. Kalau enggak gitu ya saya minjam uang dari orang tua, itu saya beli alat. Alat kan kalau anten gitu kan saat hujan atau saat ada guntur gitu kan pengaruh besar kalau anten. Nah, itu kan pasti kan ada kayak naik tangga, naik atap kayak gitu. Itu kan pasti kan bahaya. Terus pernah nggak kayak kejadian kayak kecelakaan kerja atau bagaimana gitu? Kalau kecelakaan kerja sih hampir sering. Yang pertama itu kan ya namanya genting kan banyak warga itu kan ya genting lama gitu. Itu kadang-kadang itu kalau salah pijak itu bisa bolong gitu. Ya, jatuh kan kakinya. Jatuh gitu. Pernah gitu. Terus waktu naik ke tiang gitu, tangganya lupa salah penempatannya, jadi jatuh gitu juga pernah. Jadi udah memang ada resikonya sendiri ya. Nah, untuk mengatasi resiko tersebut biasanya apa yang diantisipasi oleh Cosi gitu? Kalau resiko itu yang pertama itu kita gini, mencari titik amannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naik ke genteng itu kita lihat dulu situasinya, setelah hujan apa masih waktu panas gitu. Kalau waktu panas kan genting kuat, nah kalau waktu hujan itu genting nggak kuat, nanti ya kita mundur gitu. Kalau di lapangan waktu narik kabel gitu kita itu tangganya kita seperti paskan tengah-tengah gitu loh, maksudnya biar seimbang gitu loh waktu kita naik ke atasnya. Jadi keselamatan dari kita itu nomor 1. Oke. Nah, saat terjadi kecelakaan kerja ya di rumah pelanggan semisal, itu kan pastinya kayak ada bolong gentengnya atau saat itu kan jadinya kan rusak kan. Itu gimana? Ganti rugi atau orangnya tuh gimana gitu meresponnya? Ya, jadi kita itu gini, minta maaf ke pelanggan. Itu minta maaf. Jadi kita mencari solusi, atau kita membelikan genteng lagi atau kita ganti dengan genteng yang masih ada gitu. Jadi kita yang pertama itu minta maaf, gentengnya gini. Nah, nanti kalau misalkan ada komplain ya kita terima komplainnya, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Tapi selama ini komplainnya pelanggan itu bagaimana
terhadap hal seperti itu? Komplainnya pelanggan itu masih positif. Kadang itu kalau misal gini kan, dari Telkom kan kadang ada yang down gitu waktu saat ya, kalau nggak salah itu jam 12 itu pernah down. Jadi pelanggan itu pada ngechat saya. Apalagi yang itu yang masih kerja sampai malam-malam gitu. Jadi Ngechat sampai saya. malam juga ya? Iya, ini? sampai malam. Kita standby 24 jam untuk monitoring jaringan tersebut agar stabil. Nah, itu kan harus memonitoring selama 24 jam full. Nah, itu memang udah disetting shift-shiftan atau Cosi sendiri gitu? Kalau kita itu gini, membuat satu grup yang isinya itu ya anggota dari kita. Jadi itu gini, kita masukkan ke bot Telegram tersebut. Jadi itu kalau semisal anggota saya ada yang bangun dan di jam tersebut waktu internet itu down, nah jadi tim saya itu bisa langsung meluncur mengecek jaringan dari mikrotik tersebut. Oh, jadi memang sudah dikoordinir gitu ya? Udah tata rapi untuk kalau misalnya kan ada yang down, kalau ada jaringan yang trouble gitu sudah dikoordinir, jadi lebih merinci gitu. Menurut Cosi sendiri nih, peningkatan usahanya selama akhir-akhir ini atau selama usaha ini tuh bagaimana? Ada naik turunnya atau lebih spesifik kemana gitu? Lebih spesifik ke naik. Oh, Kalau naik saya, ya? alhamdulillah naik. Soalnya kan gini, saat ini kan pandemi semakin ketat gitu. WFH semakin diketatin lagi gitu. Jadi ya banyak warga-warga yang ngeluh langganan internet gitu, langsung ya hubungi saya gitu buat masang wifi. Nah, selain itu ada nggak kegiatan atau usaha yang ditekuni? Selain itu sih masih belum ada, cuman ada rencana gitu. Ada rencana lagi malahan ya? Iya, malah ada rencana lagi. Nggak sibuk nanti mikir minus waktunya gitu? Ya itu kan menurut saya, kalau menurut saya itu pikir belakangan aja lah. Jalani dulu gitu. Jalani dulu. Yang penting jalani dulu. Oke, nah mau dong dapat tips atau saran buat Kak Cosi sebagai pelajar atau mahasiswa agar mereka yang di luar sana itu jadi semangat lagi gitu loh, ada pikiran oh iya ya ini bermanfaat, aku mau gimana, aku mau gini gitu. Jadi gini, semuanya itu tergantung dari niat kita masing-masing gitu. Kalau kita sudah mendapat materi dari guru kita atau dari pengalaman kita itu, kita coba materi tersebut, jadi kita aplikasikan ke masyarakat. Jadi jangan sekedar omongan atau pikiran saja. Jadi ayo kita bergerak gitu. Kalau kita bergerak nanti takut resikonya gini. Resiko itu mesti ada. Jadi kita harus melawan, kita harus pokoknya kita itu harus semangat gitu buat nekunin apa yang kita mau. Oke, soalnya tuh sekarang eranya udah pakai moto yang kayak gini, ayo saatnya kita berdiri, jangan jadi buruh doang gitu. Bener. Kita usaha sendiri, kita tekuni, kita manfaatkan waktu dan apapun yang ada di diri kita ya. Nah, semoga sharing dengan Kak Cosi ini membawa manfaat bagi kalian teman-teman ya, untuk menekuni bisnis apa, mau mengenalin apa yang ditonjolin gitu, yang di diri itu apa gitu, silahkan dikembangkan. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. See you.